Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Faradi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang STP atau Segmentation, Targeting, Differentiation, and Positioning. Kita langsung masuk kepada slide. Segmentation, Targeting, Differentiation, and Positioning dari Muhammad Faradi. Pada definisinya, definisi dari tiap-tiap yang akan kita bahas. Yang pertama ada segmentasi atau segmentation. Di sini perusahaan mengidentifikasi dan memilah kelompok pembeli yang berbeda-beda. Dari namanya kita bisa lihat bahwasanya sudah jelas segmentation atau segmen. Itu biasanya perusahaan membagi per segmen beberapa kelompok gitu ya. Seperti apa target pasar dari perusahaan tersebut. Untuk mengetahui ada segmen apa aja, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua ada targeting atau menentukan sasaran pasar perusahaan. Bisa memilih satu atau lebih segmentation. Ketika kita sudah atau perusahaan sudah menentukan segmennya, gitu ya, kelompoknya, arah perusahaan itu mau kemana, maka perusahaan tersebut menentukan targetnya mau seperti apa gitu, dari pasar yang sudah dibagi per segmen tadi. Dan di situ perusahaan bisa memilih satu atau lebih segmen. Yang ketiga ada differentiation, membedakan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik. Tiap-tiap perusahaan memiliki produk, dan baiknya perusahaan itu membedakan tiap-tiap produknya atau jasanya agar si konsumen ini lebih menarik, lebih tertarik gitu. Yang keempat ada positioning. Positioning ini melibatkan penyesuaian produk agar lebih menonjol daripada kompetitornya. Nah, tiap-tiap perusahaan ya, kita bandingkan perusahaan A dengan B, itu biasanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian bagaimana caranya agar salah satu perusahaan ini bisa memakan atau memaksimalkan pasar yang ada, gitu. Mendapatkan pasar yang lebih besar daripada saingnya. Maka perusahaan biasanya memposisikan diri produknya, menyesuaikan produknya agar produknya tersebut lebih menonjol daripada pesaingnya, gitu, daripada kompetitor. Ini dia yang telah kita singgung sebelumnya, segmentation atau segmentasi. Segmentasi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada segmentasi perilaku. Biasanya kalau perusahaan membagi atau menggunakan segmentasi perilaku, perusahaan tersebut melihat apa yang pelanggan inginkan gitu daripada manfaatnya. Pengertian daripada segmentasi perilaku tersebut adalah mengenai manfaat yang diinginkan pelanggan dan bagaimana menggunakan produk dari suatu perusahaan. Kemudian ada segmentasi demografis. Dibedakan berdasarkan usia, ras, dan latar belakang etnis daripada pelanggan. Kemudian ada segmentasi geografis, berdasarkan lokasi dari tiap-tiap pelanggan. Kita nggak mungkin menyamakan produk apa yang kita jual di Jakarta, belum tentu sama yang bisa kita jual dengan di Papua misalnya, atau di Kalimantan, atau sebagainya. Nah, contohnya ada bahan pertambangan dari PT Gajah Tunggal. Ketika Gajah Tunggal mengetahui ada geografis di Kalimantan umumnya menggunakan mobil pertambangan sebagai alat angkut, maka PT Gajah Tunggal membuat ban pertambangan. Ada juga segmentasi psikologis. Ini berdasarkan opini atau pemikiran pelanggan terhadap perusahaan. Langsung kita masuk pada contohnya saja. Contoh penerapan dari perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Gajah Tunggal. Sini kita lihat ada logo yang muncul di samping segmentasi perilaku.
Berarti Gajah Tunggal menerapkan segmentasi perilaku tersebut. Sesuai dengan deskripsi daripada segmentasi perilaku mengenai manfaat yang diinginkan pelanggan. Nah, manfaat yang diinginkan pelanggan, Gajah Tunggal melihatnya pada segmen ini dibagi lagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok manfaat yang diinginkan oleh pelanggan. Yang pertama kita lihat ada dua logo di atas itu, ada Yamaha dan Toyota, yang merupakan perusahaan industri manufacturing otomotif, perusahaan industri otomotif. Produknya itu pembuat kendaraan, ada motor dan juga mobil. Berarti di sini Gajah Tunggal membagi segmennya menargetkan bahwasanya pasarnya adalah ban bawaan untuk kendaraan yang akan di-launching oleh perusahaan-perusahaan pembuat kendaraan motor ataupun mobil. Contohnya Yamaha dan juga Toyota. Kemudian yang kedua ada Walmart dan juga Tire Zone. Nah, Walmart dan Tire Zone ini bisa berdiri pada saat Gajah Tunggal membagi segmentasi perilaku, membaca perilaku daripada pelanggan itu membutuhkan ban-ban untuk penggantian. Kita sebagai pemilik kendaraan nggak mungkin akan menggunakan ban-ban bawaan dari pabrik yang baru dikeluarkan tersebut, gitu kan. Lama-kelamaan ban kita akan menipis dan juga habis, sehingga ban kita licin dan membahayakan justru bagi penggunanya. Maka di situ pelanggan kan membutuhkan ban untuk penggantian. Kemudian segmentasi geografis seperti yang udah dijelaskan tadi. Nah, tadi udah disinggung ketika Gajah Tunggal membagi berdasarkan manfaatnya, ada untuk bawaan kendaraan, ada juga untuk penggantian. Nah, untuk penggantian juga bisa dibaca secara geografisnya juga. Ketika Gajah Tunggal membaca secara geografis, di situ kan kita lihat ada gambar Tire Zone sebagai anak perusahaan dari Gajah Tunggal, tempat penggantian ban ya. Tire Zone yang ada di Kalimantan nggak mungkin kita samakan dengan yang di Jakarta. Kalimantan umumnya stok di Tire Zone-nya itu adalah ban-ban untuk ban pertambangan. Karena di Kalimantan geografisnya adalah untuk pertambangan, seperti itu. Targeting. Jelas dari penjelasan segmentasi tadi, target daripada PT Gajah Tunggal itu adalah memasukkan produk-produk bannya kepada perusahaan-perusahaan pembuat kendaraan motor ataupun mobil. Dan di sini saya memasukkan foto seperti Hyundai dan juga Toyota. Maka Gajah Tunggal berusaha memasukkan produknya sebagai produk ban bawaan dari Hyundai dan juga Toyota, atau lebih dikenal dengan istilah di perusahaan-perusahaan ban itu biasanya dikenal dengan istilah OEM atau Original Equipment Manufacturing. Yang kedua ada replacement sebagai penggantian. Tadi ketika Gajah Tunggal melihat bahwasanya customer itu membutuhkan ban-ban untuk penggantian, maka targetnya adalah Gajah Tunggal bisa menjual ban-ban untuk penggantian kendaraan-kendaraan yang ada. Differentiation. Seperti penjelasan sebelumnya, differentiation ini adalah membedakan produk sehingga lebih menarik gitu. Masih pada perusahaan yang sama, saya mengambil contohnya PT Gajah Tunggal. Gajah Tunggal sendiri sudah membuat perbedaan-perbedaan produk dengan size ban gitu ya. Size ban. Ukuran tiap-tiap ban yang dibuat oleh PT Gajah Tunggal itu berbeda-beda, sehingga memudahkan daripada konsumen juga untuk memilih produk yang ingin dibelinya. Seperti ketika contohnya konsumen membutuhkan ban motor Matic Beat gitu ya. Ukurannya size 70/90.
Maka si pelanggan tinggal melihat katalog dari Gajah Tunggal size 70/90 gitu ya. Atau ketika pelanggan membutuhkan untuk Avanza, size-nya kan 185/70, ring yang digunakan R14 atau ring 14. Maka konsumen juga bisa memilih produk daripada PT Gajah Tunggal untuk ring 14 tersebut dengan size 185/70 di katalog PT Gajah Tunggal. Nah, untuk ring 14 185/70 pun dibuatnya nggak cuman satu tipe ya, atau satu thread tapak ban gitu ya. Alurnya itu berbeda-beda gitu. Motifnya berbeda-beda, sehingga konsumen juga bisa memilih mau motif seperti apa yang dia inginkan dari size yang ada. Positioning. Nah, sesuai pembahasannya, positioning ini kan memposisikan diri agar lebih menonjol daripada kompetitor. Di sini PT Gajah Tunggal ini memposisikan dirinya melihat kompetitornya. Saya ngambil contoh 2 produk. Jelas Gajah Tunggal menjual dengan harga low price gitu, dengan kualitas yang sama, namun Gajah Tunggal berani dengan harga yang jauh lebih murah. Kita lihat produknya sama-sama ban ramah lingkungan, Campiro Eco dari PT Gajah Tunggal, dan juga Bridgestone Ecopia dari Bridgestone. Dan di sini kita lihat harganya, Gajah Tunggal menjual di angka 512, sementara Bridgestone di harga 767. Secara kualitas, produk sama-sama produk ban ramah lingkungan. Secara peruntukan, produk sama-sama untuk Avanza dengan ukuran yang sama 185/70 dan ring 14. Namun Gajah Tunggal memposisikan diri untuk dapat bersaing dengan kompetitornya itu dengan memberikan harga low price, sehingga si konsumen pun bisa melihat dengan kualitas yang sama, maka pasti konsumen akan memilih yang lebih murah. Dan di sini bisa dilihat konsumen dapat saving cost kurang lebih 200 ribuan untuk mendapatkan produk ban dengan kualitas yang sama, size yang sama, dan peruntukan ban yang sama. Masuk kepada pembahasan berikutnya, ada undifferentiated mass marketing. Atau marketing merupakan pemasaran suatu produk tanpa dilakukannya segmentasi dan target pemasaran. Jadi lebih pada pemasaran secara umum, tidak spesifik. Kalau tadi kita sudah membahas ada segmentasi apa aja, masuk kepada poin ini. Ini merupakan produk-produk yang tidak dipasarkan sesuai dengan segmentasinya. Kita bisa mengambil contoh, mungkin salah satunya adalah produk sabun ya. Sabun itu kan diperuntukkan secara umum, tidak dibagi segmentasinya untuk kalangan apa, kemudian usianya berapa. Atau bisa kita ambil contoh lain, pemasarannya secara umum itu seperti produk-produk air mineral ya, baik itu aqua, le mineral, dan lain sebagainya. Itu kan diperuntukkan secara umum dari usia anak-anak hingga dewasa, hingga juga lansia membutuhkan itu tanpa menggunakan spek khusus gitu, sama semua. Yang kita minum itu air putihnya sama semua gitu, air mineral. Kemudian yang kedua ada differentiated segmented marketing. Ini kebalikannya tadi undifferentiated, sekarang differentiated segmented. Ini merupakan perusahaan-perusahaan yang menggunakan pemasaran yang membaginya secara segmentasi ya, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan tadi kita sudah mengambil contoh daripada PT Gajah Tunggal. Ada juga concentrated niche marketing yang merupakan sebuah usaha pemasaran produk yang lebih spesifik, target pasarnya, dan juga konsumennya, dengan daya beli yang lebih besar. Biasanya marketing
target pasarnya merupakan suatu kelompok atau komunitas yang sedikit namun dengan daya beli yang besar. Kalau kita lihat contoh ini, kita kaitkan dengan tadi PT Gajah Tunggal. PT Gajah Tunggal bisa dikategorikan kepada concentrated marketing ini. Karena Gajah Tunggal mengkelompokkannya ke dalam 2 kelompok besar yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pasar daripada industri manufacturing pembuat kendaraan dan juga pasar daripada untuk penggantian ban yang ada. Kemudian masuk ke berikutnya ada micro marketing, local or individual marketing. Merupakan pemasaran yang tipe pemasarannya berdasarkan keinginan konsumen. Jadi bukan dipasarkan secara umum. Contohnya yaitu pada bisnis wedding organizer yang harus melayani konsumen berdasarkan konsep yang diinginkannya. Ketika kita memesan WO untuk pernikahan, pastikan kita menyesuaikan konsepnya sesuai keinginan kita gitu. Dekornya seperti apa, butuh konsumsinya, makanannya mau apa saja gitu ya, dengan jumlah berapa, package gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya kutip untuk membuat presentasi ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.